Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari sama-sama kita baca doa, ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hadratul Muhtaram Ustaz Salahuddin yang tadi baca ayat Al-Quran, yang insya Allah beliau akan mendampingi bapak-bapak ibu-ibu untuk perjalanan ini. Bapak ibu-ibu, tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama rasa syukur sama-sama kita panjatkan pada Allah yang dengan nikmatnya memperkenankan kita semuanya berkumpul di tempat ini, dan insya Allah dengan nikmatnya bapak ibu-ibu besok bapak ibu-ibu akan tinggalkan tanah air Indonesia untuk melakukan perjalanan ke Dubai, lalu ziarah ke Madinah, dan insya Allah akan melaksanakan umrah di kota Makkah Al-Mukarramah. Para jemaah yang atas nama NRA Group, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan bapak-bapak ibu-ibu dalam memilih NRA Group untuk melayani perjalanan suci bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Para jemaah yang perlu diketahui bahwa NRA Group ini terdiri dari 4 travel yang sama orangnya, sama semuanya. Jadi para jemaah yang hanya namanya doang yang berbeda. Kenapa demikian? Karena sering orang-orang bertanya-tanya, saya daftarnya di NRA, kok nemteknya NKU, saya daftarnya NRA, kok dapat apa namanya, tasnya BSA ataupun Aruna. Mohon maaf, ini hanya namanya saja. Adapun orangnya, bahkan karyawannya semuanya sama. Itu juga para jemaah. NRA ini terdiri dari 4 travel, ya kan? Dengan orangnya sama, dengan pegawainya yang sama. Ada Aruna, ada BSA, ada Al-Khairah, satu lagi ada NRA sendiri para jemaah. Itulah Bapak Ibu. Bapak Ibu, atas nama NRA kami pun juga mengucapkan permohonan maaf kalau dalam mulai pendaftaran sampai detik ini ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pelayanan NRA Group, dan semoga perjalanan besok Allah beri kemudahan dan kelancaran dalam menjadikan umroh yang makbulah insya Allah. Para jemaah Allah, berangkat ke umroh, berangkat ke Madinah, itu Bapak Ibu suasana hatinya jauh berbeda dengan berangkat kemana pun juga di muka bumi. Saya yakin bapak-bapak ibu-ibu sering keluar kota, bahkan sering keluar negeri. Tapi silakan rasakan suasana hati akan ke Mekah, ternyata beda dengan suasana hati akan ke Singapura. Besok mau ke Singapura sekarang biasa-biasa aja. Apalagi kalau besok mau ke Singapura. Mohon maaf Bapak Ibu-ibu, tapi begitu daftar umroh Bapak Ibu-ibu hatinya sudah mulai deg-degan. Makin dekat keberangkatan, makin deg-degan. Bahkan air mata kadang-kadang sering berlinang
senang ketika melihat orang yang sholat di Masjidil Haram. Bapak Ibu umroh ini dengan Dubai waktunya sekitar 11 hari insya Allah. Tapi ternyata beresin kopernya nggak beres-beres. Koper besar diambil, dimasukin baju, dikeluarin lagi, dimasukin baju. Untungnya koper besarnya sudah dibawa kemari. Andai kata koper besarnya setelah ini dibawa pulang, pasti dibongkar lagi. Itu para jemaah. Bapak Ibu, umrah ini mungkin sekitar 11 hari. Tapi mohon maaf ya rahimahullah, saya selama saya jadi ustaz belum pernah mendapatkan panggilan ceramah orang selamatan mau pergi ke Amerika. Kan? Nah Bapak Ibu, tapi maaf ternyata orang begitu daftar umroh hatinya deg-degan, rasa takut muncul, bahkan kadang-kadang tetangga suka nakut-nakuti. Apakah tetangga awas loh kalau umroh, kalau biasanya di sini tukang mukul di sana dipukul, kalau di sini tukang nyubit di sana dicubit. Bahkan Bapak Ibu ada jamaah saya, kebetulan beliau guru yang kadang-kadang di kelas suka ngejewer murid. Pas mau umroh dia stres, kenapa? Dia bilang, saya ini suka ngejewer murid, takut ngejewer. Mohon maaf Bapak Ibu, Allah tidak pernah bayar kontan dosa manusia di muka bumi. Andaikan Allah bayar kontan manusia di muka bumi, satu dosa langsung dibayar kontan di muka bumi. Gak usah gede-gede, satu dosa dibayar satu bisul saja. Saya kira kita bisulan semuanya juga. Tapi yang pasti Bapak Ibu, dengan doktrin seperti ini alhamdulillah ternyata Bapak Ibu bisa lihat nanti di Mekah, di Madinah, jamaah Indonesia itu jamaah yang paling gampang diatur, paling rapi. Orang Mesir diatur, galakan dia. Orang India diatur, ngeyel. Tapi orang Indonesia rapi. Bahkan pengemis-pengemis di Mekah, Madinah itu paling senang melihat jamaah Indonesia. Kenapa? Sebabnya kata mereka jamaah Indonesia emang baik-baik. Yang ngemis pasti dikasih, ya kan? Padahal bisa jadi jamaah kita ini di Jakarta aja pelit tuh menerima hukum. Tapi datang ke Mekah belum banyak dibayar. Kenapa? Sebabnya karena maaf, kadang-kadang orang tua kita, guru-guru kita suka ngasih tahu. Nah, nanti kalau seandainya kamu punya kesempatan berangkat haji, berangkat umroh di Mekah, Madinah, ada yang minta jangan ditolak, kasih aja berapapun juga. Kenapa? Takutnya yang minta itu malaikat kalau orang tua kita. Bapak Ibu talbiyah, ternyata kata Nabi dijawab oleh para malaikat. Dan jawaban malaikat itu ada dua. Pertama, ada yang malaikat jawab dengan kalimat labbaika wa sa'daika, silahkan tamu Allah masuk ke bahagian buat dirimu. Tapi ternyata tidak sedikit orang yang datang ke tanah suci, mulutnya bertalbiyah, bajunya dia ganti dengan baju ihram, kakinya melangkah masuk tanah haram. Malaikat jawab dengan jawaban yang kedua. Bagaimana jawaban yang kedua? Kata malaikat, la labbaika wala sa'daika. Siapa yang manggil ente? Jasadnya sampai ke Mekah, rohnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok ditolak? Kata malaikat, zaduka haram, bekal yang kau bawa uang haram. Rohilatuka haram, ongkos yang kau bayarkan uang haram. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, mengawali langkah suci bapak ibu-ibu untuk datang ke Mekah dan Madinah, tolong awalilah dengan kalimat istighfar, tolong awalilah dengan memperbanyak permohonan ampunan kepada Allah SWT. Bapak ibu-ibu, nanti malam Bapak ibu-ibu silahkan sholat sunnah taubat. Sholat sunnah taubat itu bagaimana? Sholat sunnah taubat ini minas sunanil mutlaqah, termasuk di antara sunat-sunat yang mutlak. Laksanakan jamaah Allah, boleh tengah malam, boleh sepertiga malam Bapak ibu-ibu. Lalu setelah sholat sunnah 2 rakaat, sujud. Di sujud ini kita ngomong sama Allah, ya Allah, hari ini saya bersujud, ya Allah, mohon ampunan pada dirimu. Tak ada dosa yang bisa saya tutupi di hadapan Engkau. Izinkan Kau bukan pintu rahmat bagi kami. Bukankah Kau bukakan pintu ampunan di malam hari untuk kami yang bermaksiat di siang hari, dan Kau buka pintu ampunan bagi di siang hari bagi kami yang bermaksiat di malam hari. Jamaah Allah, insya Allah besok bapak-bapak ibu-ibu sebelum berangkat meninggalkan rumah masing-masing,
sempatkan untuk melaksanakan sholat sunnah safar 2 rakaat. Bagaimana sholat sunnah safar itu? Sholat sunnahnya 2 rakaat. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Tusalli sunnatan lis-safari raka'ataini lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya sholat sunnah untuk bersafar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di rakaat pertama Bapak Ibu silakan baca surat Al-Fatihah. Selesai baca surat Al-Fatihah silakan Bapak Ibu baca surat Al-Kafirun. Rakaat yang kedua setelah baca surat Al-Fatihah, Bapak Ibu silakan baca surat Al-Ikhlas. Tapi kalau Bapak Ibu tidak hafal surat Al-Ikhlas, boleh Bapak Ibu menggantinya dengan membaca Qul Hu. Kenapa Pak? Mohon maaf, tadi saya ngisi pengajian di Ciputat, ternyata nenek-nenek di Ciputat nggak hafal surat Al-Ikhlas. Dan kalau Qul Hu, nah para jemaah rahimahullah, insya Allah Bapak Ibu besok Bapak Ibu akan terbang dengan pesawat Emirates EK357 yang insya Allah akan terbang pada jam 17.20 sore. Nah para jemaah rahimahullah, 3 jam sebelum keberangkatan mohon Bapak-Bapak Ibu-Ibu sudah berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kalau berangkat jam 17.20 maksimal paling lambat jam 3 Bapak Ibu sudah di sana. Itu para jemaah. Ustaz, gimana nih Jumatan? Bapak Ibu, khususnya Bapak-bapak, ya, karena kita sore terbangnya, makruh tahrim kalau kita tidak Jumatan. Jadi, menurut para alim ulama, yang diperbolehkan meninggalkan Jumatan itu kalau safarnya berangkatnya sebelum fajar. Saya yakin Bapak Ibu berangkatnya bukan sebelum fajar kan? Pasti hadis fajar. Karena itu Bapak-bapak tolong sempatkan sholat Jumat terlebih dahulu dan segera ke bandara insya Allah para jemaah. Di mana di bandaranya? Insya Allah di Terminal 3. Ustaz, Terminal 3 itu gede. Di mana Pak Ustaz? Bapak Ibu silakan datang ke Terminal 3. Turun di Terminal 3, cari restoran namanya Sate Khas Senayan. Kalau ketemu restoran Sate Khas Senayan, Bapak Ibu silakan kumpul di depannya. Bukan di dalam nih, mau dimakan gitu kan. Bapak Ibu, koper kecil masih di rumah kan? Ya kan, koper kecil masih di rumah. Besok bawa ke bandara. Sebaiknya mendingan koper kecil itu besok dibagasikan. Kenapa sebabnya? Bapak Ibu akan mendarat di Dubai. Dubai itu Masya Allah tabarakallah, bandaranya gede banget. Kalau gede biasa aja, tapi kalau gede banget berarti banget gede-gedenya. Jadi kalau nenteng-nenteng apa namanya koper itu cukup ribet, lumayan jalannya. Kadang-kadang mohon maaf untuk imigrasinya harus pakai tren lagi, harus pakai kereta lagi, saking gedenya ya mohon. Jadi mendingan besok koper kecil bagasikan, insya Allah. Bapak Ibu, biasanya Emirates ini Bapak Ibu 1 jam sebelum take off jamaahnya sudah dimasukkan ke pesawat. Biasanya. Karena itu ya mohon tidak telat. Karena biasanya Emirates masuk ke pesawatnya lebih lebih awal, insya Allah ya mohon biasanya. Bapak Ibu terbang insya Allah 17.20, tidak usah sholat di atas pesawat. Kenapa sebabnya? Karena nanti mendarat di Dubai sekitar jam 10 malam. Insya Allah ya Allah waktu Isya masih panjang. Jadi tidak usah sholat di atas pesawat, cukup nanti jamaah takhir di Dubai. Cuman untuk melaksanakan jamaah takhir ini ada syaratnya. Syaratnya ayyan wiya fil waqtil awal, dia harus niat di waktu yang pertama. Jadi begitu pesawat take off ya Allah, tiba-tiba masuk waktu maghrib, niatkan di hati, saya akan sholat isya nanti jamaah takhir di Dubai. Begitu sampai di Dubai, sholat jamaah takhir ini boleh maghrib dulu baru isya kita laksanakan, atau isya dulu baru kemudian maghrib kita laksanakan. Itulah para jamaah makhluk, jamaah takhir itu lebih mudah dibandingkan dengan jamaah takhir.
8 jam Bapak Ibu insya Allah akan berada di udara menuju ke Dubai. Turun di Dubai Bapak Ibu, mohon maaf, mohon begitu turun di pesawat, dari pesawat nanti selalu bersama-sama. Kenapa sebabnya? Karena saya katakan tadi yang namanya Bandara Dubai gede. Habis itu Bandara Dubai itu silent airport. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu gak akan pernah mendengar orang-orang teriak-teriak Badung, 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 Badung. Gak ada yang Allah itu. Semuanya dia. Kan itu tolong bareng-bareng semuanya aja mau menuju imigrasi. Imigrasi di Dubai Bapak Ibu itu kebanyakan elektrik. Ya, jadi kita tinggal scan paspornya. Ya, Bapak Ibu kalau tidak bisa baru manual. Para jemaah rahimahullah, dan nanti ketemu dengan koper besar. Di Dubai tidak ada porter. Jadi maaf Bapak Ibu, ambil kopernya masing-masing, dorong masing-masing keluar. Untungnya kita dari Jakarta, sehingga kopernya insya Allah masih kosong-kosong. Yang repot itu kalau dari Jeddah jalan-jalan ke Dubai itu yang paling repot. Kenapa sebabnya? Itu koper udah pada hamil insya Allah. Nah, para jemaah rahimahullah, nanti keluar dari bandara ada yang menjemput dan insya Allah akan langsung dibawa ke hotel Bapak Ibu. Baik, kita kembali ke Dubai Bapak Ibu. Hari pertama di Dubai, insya Allah Bapak Ibu akan diajak keliling Dubai dan insya Allah akan lamanya itu di Dubai Mall. Jadi mohon maaf kalau ke Dubai itu tour of the mall di gitu. Dari mulai sore sampai malam insya Allah di mall itu tadi. Hanya Dubai Mall insya Allah. Yang besar. Itu aja. Insya Allah yang warahmatullah, besoknya di Dubai ya pagi-pagi akan dibawa kembali dan ba'da asar akan dibawa safari desert. Bapak Ibu akan naik Land Cruiser yang warahmatullah, satu Land Cruiser sekitar 6 orang akan dibawa ke padang pasir off-road yang warahmatullah. Tolong yang sepuh-sepuh ngumpul dengan sepuh-sepuh. Jangan kejadian seperti saya kemarin. Yang sepuh nyambung dengan anak yang muda. Anak muda pengennya bermanuver, yang sepuh nggak mau. Lah, supir kayak gini anak yang muda. Itu yang sepuh-sepuh di mobil, oh boleh, teriak-teriak yang orang begitu kan. Nah itu safari desa. Nanti akan makan malam di tenda-tenda di sana, insya Allah. Bapak Ibu, baru hari ketiganya Bapak Ibu akan meninggalkan Dubai, insya Allah langsung ke Madinah Al-Munawwarah. Jamaah rahimahullah, perlu saya ingatkan bahwa ketika kita di Dubai Bapak Ibu, mohon ya, ketika di Dubai nanti, mohon jamaah rahimahullah mengumpulkan uang tip untuk supir dan untuk supir dan guide. Itu sudah ditentukan jamaah rahimahullah seperti konsensus internasional. Setiap kita kemana-mana itu $5 per per orang. Itu jamaah rahimahullah boleh dengan rupiah. Boleh. Kalau dengan rupiah sekitar 225.000. Nanti dikumpulkan di di Dubai per orang 225.000. Ya, nanti dikumpulkan kepada Ustaz Salahuddin yang akan 3 hari selama di Dubai. Jadi per harinya $5. Jadi kalau 3 hari berarti $15 kira-kira. Itu para jamaah. Nah, Bapak Ibu, insya Allah dari Dubai, insya Allah akan terbang menuju ke Madinah. Dari Dubai ke Madinah itu sekitar 2,5 jam di atas pesawat. Dan insya Allah akan mendarat di Madinah sekitar jam 16 sore. Insya Allah. Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dan proses imigrasinya. Setelah imigrasi, Bapak Ibu ketemu dengan koper besar. Koper besar di Madinah tidak usah diurus. Kenapa? Insya Allah nanti Ustadz dan porter-porter akan ngatur semuanya. Bapak Ibu tinggal tunggu di bis di luar. Kalau selesai semuanya, koper sudah keluarnya jamaah rahimahullah, maka Bapak Ibu insya Allah akan langsung dibawa ke hotel di Madinah Al-Munawwarah. Dari bandara menuju ke hotel itu waktu tempuhnya sekitar setengah jam. Ketika Bapak Ibu menuju ke hotel ini, tolong perbanyak baca sholawat. Sholawatnya bagaimana? Boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh juga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
ibu sholawatnya mau pakai Sayyidina boleh, enggak juga enggak masalah. Yang penting jangan ribut berebut Sayyidina. Nah, para jamaah rahimakumullah, begitu bis mendekati tanah haram kata Madinah, batas tanah haram kata Madinah, Bapak Ibu, saat itu nanti Ustaz akan mengajak kita berdoa. Doanya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Allahumma inna hadha haramu nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal ziyaratana waj'alha wiqayatan lana wa amanan minan nar. Para jamaah rahimakumullah, setelah Bapak Ibu diajak doa, silakan hati yang ngomong, ya Allah, depan saya kota Madinah Al-Munawwarah, kotanya baginda Rasulullah SAW. Ya Allah, hari ini saya datang ke Madinah karena rindu saya pada baginda Nabi. Saya belum pernah melihat wajah Nabi saya. Kuping saya belum pernah mendengar suara Rasulullah, tapi izinkan saya bawa cinta dalam hati ini, cinta pada baginda Rasulullah. Tolong sampaikan salam rindu, tolong sampaikan salam cinta saya pada baginda Rasulullah SAW. Seraya mulut kita membaca salawat. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi, alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Bapak Ibu, insyaallah Bapak Ibu akan langsung dibawa ke hotel. Hotel di Madinah itu hotelnya Movenpick Anwar Al-Madinah. Insyaallah hotelnya dekat dengan halaman masjid, bahkan turun dari hotel insyaallah langsung halaman masjid. Bapak Ibu, insyaallah Bapak Ibu akan mendarat jam 4 sore. Pak Bu, masalahnya adalah suka ada kendala. Check out time di Anwar Madinah itu biasanya jam 12 siang. Tapi jam 12 siang itu waktu zuhur, jamaahnya lagi pada sholat. Realisasinya check out mereka itu sekitar jam 2-an, jam 3-an. Jam 3-an mereka paling lambat check out, bisa jadi diberes-beres jam 4 kita sampai, bisa jadi kamarnya belum bersih. Bukan tidak ada bookingan, tapi sedang dibersihkan. Nah, kalau ini terjadi Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu mendingan simpen barangnya di lobby. Nanti ustadznya akan nungguin. Bapak Ibu silahkan sholat maghrib di Masjid Nabawi. Itu barangnya Pak Imam. Daripada umpel-umpelan di lobby hotel, mendingan kita datang ke Masjid Nabawi, sholat maghrib berjamaah di Masjid Nabawi. Mudah-mudahan setelah sholat maghrib kunci hotel sudah tahu, atau nanti lihat di grup, kalau sudah siap kuncinya akan diinformasikan dalam grupnya. Nah, para jamaah rahimakumullah, yang terpenting di Madinah ini tidak lain dan tidak bukan ziarah ke baginda Rasulullah SAW. Kata Nabi, man zarani ba'da mamati faka'annama zarani fi hayati aw kama qala Rasulullah SAW. Siapa yang datang kepada aku ketika aku sudah wafat, kata Nabi, itu sama saja datang kepada aku ketika aku masih hidup. Karena itu jamaah rahimakumullah, tolong siapkan diri untuk ziarah pada baginda Rasulullah SAW. Yang bapak-bapak, tolong nanti ziarah ke Rasulullah pakai baju yang terbagus. Masa dipanggil bupati pakai dasi, meeting pakai jas rapi, kondangan pakai batik yang terbagus. Giliran sholat, giliran ziarah ke makam Nabi pakai kaos oblong. Ada tulisannya lagi di belakang kopi kapal api. Astagfirullahaladzim. Para jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, nanti mohon maaf, ziarah ke Nabi sekarang itu tidak sepaket dengan ziarah Raudhah. Karena sekarang keluar dari Raudhah tidak lewatin kubur Nabi lagi. Karena itu nanti
nanti yang bapak-bapak akan diatur ziarah ke makam Nabi, ibu-ibu nanti pun juga insya Allah akan diatur bagaimana. Lalu habis gitu ngomong lagi, ya Allah, hidup saya ke depan belum tentu lebih lama dibandingkan hidup yang telah saya lampaui. Di depan kubur Nabi ini saya mohon kepada Engkau, izinkan ya Rabb, Kau bimbing saya agar sisa hidup ini bermanfaat untuk agama, bermanfaat untuk baginda Rasulullah SAW. Para jemaah rahmatullah, setelah itu langkah selangkah dari makam Nabi dan makam Abu Bakar Siddiq, kita ucapkan salam assalamu alaika ya Abu Bakr. Selangkah dari makam Abu Bakar dan makam Umar, kita ucapkan salam assalamu alaika ya Umar bin Khattab. Setelah itu, kalau saya ngomong lagi, ya Allah, Abu Bakar dan Umar mendapatkan kemuliaan. Mereka meninggal dunia, dikuburkan di samping makam Nabi. Ya Allah, saya satu hari nanti akan wafat dan saya tidak mungkin dikuburkan di samping kubur baginda Rasulullah. Izinkan ya Allah, Kau berikan keistiqomahan pada Abu Bakar, berikan keistiqomahan itu pada saya. Kau berikan kesabaran pada Umar, tolong kesabaran tersebut berikan kepada saya. Kau berikan keikhlasan pada mereka, ajarkan saya sehingga saya bisa seikhlas Abu Bakar dan Umar ya Allah Rabbana. Itulah Bapak Ibu, ada ikatan ruhaniah tatkala kita ziarah ke baginda Rasulullah. Dan hebatnya Nabi ternyata kiri kanan kubur Nabi bukan kubur anak istrinya. Bapak Ibu cek makam-makam kerajaan di Indonesia, semuanya kiri kanan pasti makam anak istrinya. Di Mataram ada makam Raja-Raja Mataram, satu komplek, kiri kanan makam raja, makam anak istrinya. Bahkan cucu raja belum mati, kuburannya sudah disiapin. Tapi baginda Rasulullah SAW ternyata meninggal dunia, diikuti setelah itu Fatimah, 6 bulan setelah suami meninggal dunia. Tapi maaf, Fatimah tidak dimakamkan di samping makam Nabi. Yang dimakamkan di samping makam Nabi dua orang sahabatnya. Abu Bakar dimakamkan di pundak Nabi, Umar bin Khattab dimakamkan di kaki Nabi. Dengan posisi makam, kata Imam Nawawi, seperti ini. Jari tengah makam baginda Rasulullah SAW, jari manis makam Abu Bakar Siddiq dimakamkan di pundak Nabi, sehingga sedangkan jari kelingking makam Umar akan dimakamkan di kaki Rasulullah SAW. Pertanyaannya adalah kenapa kok di samping makam Nabi bukan makam anak istrinya? Dan kenapa kok sahabat itu kan ratusan ribu orang, tapi kenapa yang dikuburkan di samping makam Nabi hanya 2 orang sahabat saja? Bapak Ibu, pertanyaan ini, 2 pertanyaan ini kalau saya jawab sekarang, waktumu mana sih kita habis? Karena jawabannya panjang. Jadi kalau pengen tahu jawabannya, undang saya ceramah. Nah, jamaah rahmatullah, kalau sudah tas reja keluar, waktu ditentukan, maaf Bapak Ibu, tepat waktu untuk kumpul. Kenapa? Karena sekarang hanya boleh sekali setiap orang yang datang ke Madinah untuk datang ke Raudhah. Ustaz, apakah boleh saya download aplikasi Nusuk? Ya boleh aja. Gimana? Boleh nggak kalau seandainya kita masukin nama kita di aplikasi Nusuk itu? Boleh aja. Tapi biasanya nih, kebiasaan kita, kalau ada jamaah yang begitu, dapat waktunya seminggu kemudian. Saking apa namanya? Saking padatnya para jamaah. Itu jamaah. 3 malam Bapak Ibu akan ada di Madinah. Hari malam Rabu, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis. Hari Kamis Bapak Ibu akan tinggalkan kota Madinah Al-Munawwarah. Jamaah rahmatullah, jam berapa kita tinggalkan Madinah? Insya Allah jamaah rahmatullah ba'da zuhur. Ba'da zuhur akan tinggalkan kota Madinah. Lah, kalau ba'da zuhur meninggalkan kota Madinah, paginya ngapain dong? Paginya sebaiknya pamitan sama Nabi. Kata Imam Nawawi, kalau orang datang ke Madinah, tinggalkan kota Madinah, nggak pamit sama Nabi, itu sombong. Apa sombong? Kurang sopan. Ya. Maaf, saya datang ke rumah ibu, makan, minum, ngopi, tapi tiba-tiba pulang diam-diam, kan kurang sopan. Karena itu Imam Nawawi ngajarin cara pamitannya. Bagaimana cara pamitannya? Pagi-pagi berangkat ke Masjid Nabawi, sholat duha. Tutup sholat duhanya dengan salam dengan baginda Rasulullah. Jadi selesai sholat duha, duduk dengan tenang, ucapkan dari jauh, Assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu ngomong, ya Rasul, saya pamit akan tinggalkan kota Madinah. Ya Rasul, sebenarnya saya sangat rindu dengan engkau di tempat ini. Tapi waktu juga yang memisahkan saya dengan kota Madinah dengan engkau ya Rasulullah.
Ya Allah, saya mohon izinkan setiap tahun saya bisa datang ke Madinah ini. Kalaupun tidak berikan kesempatan pada itu, izinkan ketika saya wafat nanti, wafatkan saya dalam keadaan husnul khatimah. Itu Bapak Ibu. Maaf, pamitan sama Nabi tidak menghalangi kita untuk sholat di masjid. Karena itu jamaah makhluk, setelah pamitan Bapak Ibu, silahkan pulang ke hotel, mandi sunnah ihram. Sebelum kita ihram disunahkan mandi terlebih dahulu. Mandinya bagaimana? Mandi biasa Bapak Ibu. Bedanya pakai niat. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Nawaitu al-ghusla sunnatan lil ihrami lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya mandi sunnah ihram karena Allah Subhanahu wa taala. Dari ujung rambut sampai ujung kaki silahkan bersihkan. Kumis yang gak rapi, rapihkan. Rambut yang gak rapi, rapihkan. Bulu-bulu yang lainnya gak rapi, rapihkan. Jamaah imam. Sebersih mungkin. Mau pakai wangi-wangian sewangi mungkin. Lalu jamaah imam sebelum zuhur pakai baju ihram. Sholat di Masjid Nabawi, jamaah imam berjamaah dengan imam. Sebaiknya sudah pakai baju ihram. Lalu jamaah imam setelah jamaah sholat zuhur bangun langsung sholat asar jamaah takbir. Pulang ke hotel, siap-siap makan siang, langsung berangkat menuju ke Mekah. Maaf Bapak Ibu-ibu, Bapak Ibu-ibu besok dari Madinah menuju ke Mekah menggunakan kereta cepat. Tolong tepat waktu. Karena kereta tidak bisa nunggu kita. Karena itu tepat waktu jamaah imam. Nah, sampai detik ini belum tahu jam berapa keretanya berangkat, tapi biasanya kereta berangkat yang sepengalaman kita biasanya jam 3.30 menit biasanya. Jam 3.30 menit jamaah imam biasanya kita ambil jam itu karena sampai ke Mekahnya santai. Itu jamaah imam. Biasanya jam 15.30 kereta kita biasanya. Mudah-mudahan seperti biasa memakai kereta tersebut. Bapak Ibu-ibu, karena Bapak Ibu-ibu akan naik kereta dari hotel kita dari Madinah, dari Hotel Mofanti akan dibawa ke Bir Ali terlebih dahulu. Ya kan? Mohon ketika dari hotel menuju ke Bir Ali naik bis, bapak-bapak sudah pakai baju ihram dan sudah tidak pakai daleman lagi. Kenapa saya tekankan nggak pakai daleman lagi buat bapak-bapak? Karena banyak kejadian di hotel ngomong, Ustaz, saya masih pakai daleman ya. Nanti aja dasar, saya di Bir Ali aja saya copotnya. Ya nggak apa-apa. Sampai Bir Ali dia lupa. Berangkatlah ke Mekah. Sampai Mekah dia turun dari bis. Saya di bis yang lain, turun juga dari bis. Pas dia turun, nengok ke belakang, lihat saya. Pas lihat muka saya, dia ingat celana dalamnya. Dia datang ke saya, Ustaz, saya lagi pakai celana dalam. Saya bilang, copot celananya, bayar enggak? Karena itu bapak-bapak mobil khusus, besok hati-hati ketika bapak akan tinggalkan hotel. Bapak masuk ke bis, Ustaz Salahuddin akan berdiri di pintu bis. Untuk apa? Ngerazia bapak-bapak. Nah, pada tempat insyaallah ya. Di Bir Ali, maaf, bapak-bapak, ibu-ibu tidak turun dari bis. Kenapa sebabnya? Karena di Bir Ali itu yang wajib niat, bukan sholat. Kalau mau sholat sunnah ihram di Masjid Nabawi sambil nunggu jamaah zuhur, sholat sunnah ihram. Tahiyatul masjid enggak. Yang penting begitu sampai di Bir Ali hanya niat saja. Kenapa sebabnya? Bapak Ibu-ibu, kita dikejar waktu untuk tepat waktu sampai di stasiun. Ini kalau turun di Bir Ali dari parkiran menuju ke masjid 700 meter, ya kan? Sampai di masjidnya batal, wudhu dulu, antri, masuk ke masjid sholat. Selesai sholat, ketemu tukang dagang, nyangkut lagi di situ. Ini kejadian dia mau rimah. Akhirnya telat, apa namanya? Karena itu mohon maaf, besok Bapak Ibu dari hotel akan ke Bir Ali dan di Bir Ali hanya niat di Bir Ali. Nah, kalau jamaah Allah, Bapak Ibu, habis niat umrah ini
entah itu di Bir Ali ataupun di kereta, maka larangan ihram mulai berlaku. Laki-laki tidak boleh menggunakan tutup kepala, pencinya copot. Laki-laki jemaah rahimahullah tidak boleh menggunakan sendal yang menutup tumit. Ya, jangan pakai sepatu, pakai sendal. Ustaz, bagaimana kalau seandainya sendal yang kayak begini yang ada apa namanya? Talinya. Sebaiknya injak belakang. Perempuan dilarang menggunakan tutup muka. Memang nggak boleh Pak? Ya, itu kan ini. Ini Pak. Para jemaah rahimahullah, para jemaah rahimahullah, mohon maaf, laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit. Pakaiannya cuma dua helai. Satu, di bawahnya disarungkan, atasnya diselendangkan. Ustaz, bagaimana? Saya buka di Shopee, ternyata ada sekarang pakaian dalam untuk ihram. Apakah boleh dipakai? Boleh, tapi bayar dam. Loh, kok bayar dam? Karena baju ihram itu dua helai. Kalau pakai itu, jadi lebih tinggi. Karena itu jemaah rahimahullah, mendingan tidak usah pakai. Perempuan dilarang menggunakan tutup muka. Laki-laki dan perempuan dilarang menggunakan wangi-wangian, termasuk wangi-wangian sabun, sampo, tisu basah, permen penyegar mulut, lip gloss, apa yang blok bukan pondok, apa namanya? Sunblock. Saat gimana kalau minyak angin, minyak kampak, PPO, balsam Avidson, minyak kayu putih? Oh, itu bukan wangi tapi bau. Boleh nggak dipakai? Boleh. Bayar dam apa enggak? Tidak bayar dam. Laki-laki dan perempuan, gimana kalau deodoran? Kalau deodorannya wangi? Tidak. Yang nggak wangi, tawas. Bekal tawas ya mereka. Laki-laki dan perempuan yang mereka dilarang untuk gunting rambut, gunting kuku, nyambut rambut, atau bulu-bulu yang lainnya. Hati-hati, kucek-kucek hidung, kecabut bulu hidungnya, kena dam. Satu bulu hidung jamaah rahimahullah sedekah. Sedekahnya berapa? Sekitar 5 orang fakir miskin. 2 bulu hidung 10 orang. 3 bulu hidung hidung sendiri. Nah, para jamaah rahimahullah, Bapak Ibu, laki-laki dan perempuan dilarang motong-motong tanaman, nyambut-nyambut tanaman, dilarang bercukur. Bahkan mohon maaf, kalau terjadi hubungan suami istri sebelum tahallul, maka satu, umrahnya batal dan dia harus potong onta bukan kambing. Insya Allah, Bapak Ibu naik kereta cepat, insya Allah akan sampai di Mekah sekitar 2 jam setengah. Insya Allah 2 jam setengah akan turun di stasiun, lalu Bapak Ibu akan dibawa ke hotel. Insya Allah jam 5. Dari stasiun ke hotel itu sekitar 15 menitan. Insya Allah. Nah, Bapak Ibu, sampai di hotel, insya Allah akan makan malam dulu, akan check in dulu, baru kemudian kita akan dibawa untuk melaksanakan rukun umroh yang kedua, yaitu tawaf, dan ketiga yaitu sa'i. Ingat Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu tawaf sa'inya pada malam Jumat. Malam Jumat ini malam yang cukup padat. Nah, para jemaah rahimahullah, karena itu Bapak Ibu mohon maaf, Bapak Ibu nggak usah ngegantungin buku di dada, tawaf sambil baca buku, kadang-kadang nabrak-nabrak orang. NRA menyiapkan headset. Headset itu alat bantu dengar, sehingga Bapak Ibu tidak usah baca buku begini, dengarlah apa namanya, doanya Ustaz. Cuma saya ingatkan, headset ini bukan souvenir. Tolong balik lagi mereka. Nah, headset ini Pak, kalau sudah menyala, maka Bapak Ibu bisa melaksanakan 3 hal. 1, cukup mengaminkan doa. Jadi sepanjang program saya cukup amin, amin, amin. 2, matiin headsetnya, doa sendiri silakan. 3, boleh juga ngikutin doa Ustaz. Allahumma, silakan ikuti Allahumma. Tapi kalau ngikutin doa Ustaz, hati-hati. Beberapa waktu yang lalu jamaahnya semangat banget ikutin doa saya. Jadi 40 orang semuanya semangat ikutin doa saya. Allahumma, di belakang jamaah kompak Allahumma. Tiba-tiba pas tawaf putaran ketiga, jempol kaki saya diinjak orang Turki. Orang Turki tinggi gede,
tiba-tiba nginjek jempol kaki saya. Pas keinjek Allahumma aduh, gitu kan. Itu jamaah di belakang kompak, Allahumma aduh, gitu kan. Saya tanya Pak Haji, kenapa doanya pakai aduh? Ustaz kita dengar, Ustaz doanya Allahumma. Siapkan diri jam 5 kita akan masuk Masjidil Haram. Begitu kita lihat Masjidil Haram, kita sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadza al-baita ta'ziman wa tashrifan wa zid man 'azzamahu wa syarrafahu mimman hajjahu aw i'tamarahu ta'ziman wa tashrifan wa takriman wa birra. Bapak Ibu, habis dipimpin doa seperti itu, Bapak Ibu silakan lihat Ka'bah, ngomonglah di hati, ya Allah, terima kasih ya Allah, Kau berikan kesempatan saya hari ini berada depan Ka'bah al-Musyarrafah. Ya Allah ya Rabbana, begitu saya melihat Ka'bah pertama kali, terbayang wajah ibu dan bapak saya. Andai mereka tahu saya sekarang berada di Mekah, mereka senang betul ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, keimanan yang ada dalam hati ini tidak lain dan tidak bukan karena bimbingan mereka. Saya bisa sampai ke depan Ka'bah ini bisa jadi doa-doa mereka. Ya Allah tolong angkat derajat orang tua saya. Air mata kita berlinang kepada jemaah Allah. Kalau sudah tenang, baru laksanakan rukun umrah yang kedua, itu tawaf. Tawaf posisi Ka'bah sebelah kiri. Tawaf harus punya wudu. Jadi kalau batal wudu dulu, lanjutkan tawafnya diputar berapa. Ustaz, tempat wudunya mana? Insya Allah sekitar Ka'bah itu banyak tempat wudu, insya Allah. Tawaf dimulai dari rukun Hajar Aswad. Maaf, kalau ini Hajar Aswad, ketika kita melewatinya, itu kita angkat tangan sambil berkata Bismillahirrahmanirrahim. Kita kecup. Jadi bukan kecup dulu baru kemudian angkat tangan, tapi angkat tangan dulu baru kemudian kecup. Nah, jamaah Allah, mohon maaf Bapak Ibu, Hajar Aswad ini Rasulullah memberikan 3 pilihan. 1, cium. 2, sentuh. 3, salam dari jauh. Bahkan Nabi dulu nyentuhnya bukan dengan begini, pakai tongkat. Nabi bawa tongkat ini tempelin. Karena itu dia mau Allah, salam dari jauh, insya Allah termasuk nyium Hajar Aswad. Karena itu tolong jangan paksakan nyium Hajar Aswad, khususnya bagi bapak-bapak. Kenapa sebabnya? Karena bapak-bapak sekarang yang boleh tawaf di sekitar Ka'bah cuma bapak-bapak yang pakai baju ihram. Bisa dibayangkan bapak pakai baju ihram, nggak pakai daleman, desek-desekan nyium Hajar Aswad, tiba-tiba ketarik bawahannya. Insya Allah kiamat kubro yang lain. Dan jangan kejadian lagi sebelum pandemi. Sebelum pandemi pakai baju bebas untuk tawaf itu. Jam 11 malam saya turun dari hotel mau ke masjid, tiba-tiba bapak-bapak jamaah era keluar dari masjid. Itu berantakan, kancingnya copot semuanya, kantongnya sobek, rambutnya aut-aut. Saya tanya, Bapak dari mana itu sampai berantakan kayak begitu? Dijawab, Pak Ustaz, saya habis nyium Hajar Aswad. Kok bisa berantakan kayak begitu? Iya Pak Ustaz, desek-desek. Udah dekat ke Hajar Aswad, tiba-tiba orang Mesir desek sebelah kiri Ustaz. Saya pukul orangnya Ustaz, dia mundur ke belakang. Udah dekat lagi Ustaz, orangnya dia desek kepalanya. Saya sikut kepalanya, dia mundur ke belakang. Akhirnya itu Hajar Aswad terbuka Ustaz. Saya ciumin lama betul Ustaz, nikmat betul Ustaz. Saya komentar, hey man, how can you get beauty if the way is not beautiful? Tolong jangan paksakan nyium Hajar Aswad yang sunnah, tapi lewat jalur yang haram para jemaah. Tawaf tidak wajib baca doa. Bapak Ibu diem selama tawaf sah. Tapi yang paling sunnah kita membaca tasbih subhanallah sama-sama. Walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Begitu sampai di rukun yamani, satu sudut sebelah Hajar Aswad, sunnahnya rukun yaman itu disentuh. Tapi masalahnya tidak mungkin nyentuh tiap putaran karena saking penuh. Yang kedua Bapak Ibu, maaf, sekarang itu rukun yamani disiram minyak wangi. Jadi kalau kita sentuh
kita wangi. Kena adab apa enggak? Kena adab jemaah. Karena itu di rukun yamani tidak usah disentuh, cukup angkat tangan. Kalau di hajar aswad kita kecup, tapi kalau di rukun yamani tidak usah dikecup, cukup angkat tangan sambil membaca Rabbana Atina fid dunya hasanah sampai terakhir pada kalimat 7 putaran awalnya di hajar aswad, terakhirnya di hajar aswad. Kalau sudah yang terakhir 7 putaran ke-7, kita tidak usah mengucap Bismillahirrahmanirrahim lagi, tapi langsung silakan doa di multazam. Multazam itu mana? Bapak Ibu lihat hajar aswad, sampingnya pintu Ka'bah. Itulah tempat yang paling mustajab. Kalau Bapak Ibu bisa gelantungan di pintu Ka'bah, bagus. Nempel di dinding Ka'bah, bagus. Kalau nggak bisa, mundur ke belakang. Kalau nggak bisa, mundur ke belakang. Yang penting searah. Inilah namanya multazam. Dia ambil buku dari tasnya, diambil tuh buku, dibuka sebentar, ditutup. Yang lain doa diangkat, bukunya diangkat begini. Saya lihatin, wah si ibu nggak tahu multazam. Saya kecil bu, antara pintu Ka'bah ke hajar aswad itu multazam namanya. Multazam itu artinya wajib. Jadi orang doa di sini Allah wajib kabulin. Ibu doa bu, bukan angkat-angkat buku. Si ibu jawab, Ustaz maaf, ketika teman saya, saudara saya, tetangga saya tahu saya berangkat umroh, mereka tuh nitip doa. Doanya ditulis di buku ini. Nah tadi saya mau baca satu-satu, pusing desek-desekan. Ya udah saya angkat tuh buku, saya ngomong, ya Allah, isi buku ini titipan doa teman saya, saudara saya, tetangga saya pusing bacanya. Allah, tolong Engkau yang baca satu-satu, jangan dipraktekin besok. Beres doa di multazam, Bapak Ibu geser sedikit, ada maqam Ibrahim. Yang kata Al-Quran, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah oleh engkau maqam Ibrahim tempat sholat. Sholatlah di situ, sholat sunnah tawaf. Gimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Usolli sunnatat tawafi rakaataini lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya sholat sunnah tawaf barakat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah sholat sunnah tawaf di sekitar maqam Ibrahim, Ustaz, saya nggak dapat sekitar maqam Ibrahim padat, di mana aja boleh. Yang pasti sekitar maqam Ibrahim merupakan tempat mustajab. Selesai itu, sambil istirahat tenang, ambil air zam-zam, minum air zam-zam. Minum air zam-zam kata Nabi, ma'u zam-zam bima syuribalahu. Air zam-zam tergantung niat apa kita minumnya aja. Baru kita laksanakan saat ini. Bapak Ibu, mohon maaf kalau dulu Bapak Ibu ya kan, tempat sa'i itu gampang identifikasinya. Bingung mana tempat sa'i? Bapak Ibu itu berdiri di lurusan Hajar Aswad, membelakangi Ka'bah, itu merupakan tempat sa'i. Nah, para jemaah Allah, kalau kau harus punya wudu, sa'i tidak diwajibkan. Jadi kalau batal wudunya, lanjutkan saya, tidak disyaratkan. Sa'i dari Sofa kemana? Ke Marwah. Jarak Sofa ke Marwah jaraknya sekitar 400 meter. Kalau kali 7 2,8 km. Sanggup kira-kira 2,8 km jalan kaki? Kalau Bapak Ibu nggak sanggup, nggak usah kecil hati. Di Sofa banyak orang yang nawarin dorongan, jasa dorongan. Silahkan pakai jasa dorongan tersebut. Yang dorong orang Arab. Biasanya yang dorong orang Arab nggak pakai rem dorongnya. Cepet lari ke sana, lari ke sini, lari ke sana, lari ke sini. Takut didorong nggak pakai rem, naik ke lantai 2. Di lantai 2 sekarang ada mobil golf. Ya, itu ada skuter. Skuter banyak kecelakaan Pak. Nenek-nenek bawa skuter ditabrak sama muda, diunggal nih makmu gitu kan. Nah sekarang nggak ada skuternya. Sekarang pakai apa namanya? Mobil golf. Untuk sa'i sekitar 50 real per orang. Itu 15 menit selesai. Ya kan, pakai mobil apa namanya? Golf. Sofa ke Marwah dihitung 1. Marwah ke Sofa dihitung 2. Sofa ke Marwah dihitung 3. Sofa ke Marwah 4. Marwah ke Sofa 6.
Sofa ke Marwah 7. Jadi satunya di Sofa, 7-nya di Marwah. Jadi bukan Sofa, Marwah, Sofa, bukan. Tapi Sofa ke Marwah 1. Itu para jemaah. Tidak ada doa yang wajib dibaca ketika sa'i. Bapak Ibu mau diem aja ketika sa'i, boleh. Mau baca Quran, silahkan. Mau baca salawat, silahkan. Mau ngobrol, boleh. Lagi sa'i nggak mau ngobrol, boleh. Cuma apa nggak ada tempat yang lain buat ngobrol di Marimah itu? Masih aja ngobrol di tempat sa'i. Nah, jemaah rahimakumullah, ya. Ngomongin makan lagi. Antara Sofa Marwah ada lampu hijau. Ini namanya Batnul Wadi. Kenapa? Sofa itu bukit, Marwah itu bukit. Pertemuan antara bukit-bukit, di tengahnya ada lembah. Dulu Hajar meletakkan anaknya Ismail dekat Ka'bah. Hajar naik dulu ke Sofa, lihatin anaknya. Oh, anak saya masih ada. Dia jalan ke Marwah. Lama-kelamaan jalanan turun. Pas turun Hajar nggak bisa lihat anaknya. Khawatir terjadi sesuatu dengan Ismail, dia lari. Di tempat lari itu sekarang dikasih lampu hijau. Laki-laki sunnahnya lari kecil, perempuan tidak sunnah lari kecil. Perempuan jalan biasa aja. Di antara Sofa, di antara lampu hijau ini kita baca doa Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azzu al-akram. Para jemaah rahimakumullah, pada selesai tujuh di Marwah, silakan ambil gunting tahallul. Selesai prosesi umroh jemaah. Bapak Ibu pulang ke hotel, silakan mandi di hotel, silakan ganti baju di hotel, dan insya Allah bapak-bapak ibu-ibu akan Jumatan di Masjidil Haram. Saya ingatkan Bapak Ibu-ibu, Jumatan di Masjidil Haram. Satu, saya suka khutbah Jumat di Jakarta. Maaf, di Jakarta masjid baru penuh kalau pas adzan baru masjid penuh. Maaf Bapak Ibu-ibu, sekarang kalau di Mekah bapak-bapak ibu-ibu baru turun pas adzan, insya Allah nggak kebagian tempat di masjid dalam masjid. Jam 10:30 Masjid Haram sudah ditutup. Di luar berarti. Luar, walaupun saudara sekarang di Mekah Madinah sudah mulai adem misalnya, sudah mulai adem sekitar 25 atau di Madinah ya saja. Kalau di Mekah sekitar 32, tapi tetap ya mau rahimakumullah kalau siang panas. Anginnya dingin gitu kan. 2, ibu-ibu silahkan ikut Jumatan. Kalau ibu-ibu sudah Jumatan, ibu-ibu tidak usah sholat zuhur. 3, subuh hari Jumat, Imam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi suka membaca surat As-Sajdah di rakaat yang pertama. Dan imam akan melaksanakan sujud tilawah. Kapan? Ketika imam membaca ayat innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Imam akan takbir Allahu Akbar, tidak ruku tapi langsung sujud. Habis sujud imam bangun lagi melanjutkan bacaannya. Loh kok di tengah-tengah sholat ada sujud? Kenapa Pak Ustaz? Oh ini namanya ayat sajadah, sujud tilawah. Kalau imam membaca surat as-sajadah, ayat-ayat as-sajadah, maka imam setelah baca ayat itu sunnah sujud. Kita makmum sunnah ikut, kita makmum wajib ikut sujudnya imam. Kalau kita tidak ikut sujud, batal sholat kita. Nah sayangnya di Indonesia yang dilaksanakan. Jadi begitu imam berkata Allahu Akbar, nyangkanya jamaah Indonesia ruku, Allahu Akbar ruku mereka. Di kiri kanan orang Arab tahu itu ayat sajadah, sujud semuanya. Pas kiri kanan sujud semuanya dia ruku sendirian, dia bingung, nengok kanan, nengok kiri. Di sebelah sana ada orang Sukabumi lagi bingung juga, nengok juga yang nengok. Mata ketemu mata, ngasih kode. Kalau jangan kejadian ya mereka minggu depannya lagi ya mulai maaf. Dan maaf Bapak Ibu nanti ketika check in di bandara Jeddah ataupun di bandara Dubai menuju ke Madinah ataupun menuju ke Jakarta, itu check innya per keluarga. Ya jadi harus rombongan. Nanti
Nanti saling ngisi aja Pak. Mohon maaf kan kalau dari Jeddah itu biasanya kopernya kan apa namanya udah berat ya kan. Nanti lihat aja, saling ngisi aja yang ukuran timbangannya masuk ke situ. Kita saling mencoba. Tentu aja Pak. Nah itu aja insya Allah Bapak Ibu itu dan insya Allah akan transit di Dubai. Maaf Bapak Ibu, kalau nanti transit di Dubai, tolong pakai kacamata kuda dulu. Lah kenapa saya pakai kacamata kuda? Maaf, kalau belum ketemu gate-nya, kenapa pakai kacamata kuda dulu? Karena maaf, Dubai itu bandaranya mall. Kalau pakai kacamata kuda, nempel dulu di sana, nyangkut di sini, nyangkut di sana. Mendingan temukan dulu tuh apa namanya gate-nya, barulah. Sekitar 3 jam. Iya, keburu Pak Insya Allah. Iya, jauh gate-nya. Jadi insya Allah kita akan mendarat di Dubai jam 12, jam setengah 4 akan terbang. Jadi sekitar 3 jaman kita akan pergi. Baik, Bapak Ibu yang akan mendampingi Ustaz Salahuddin, beliau baru pulang dari kemarin minggu yang lalu dari Dubai. Kemarin aku ya biasa bawa rombongan Dubai, insya Allah yang kemarin aku akan mendampingi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.